illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala. Qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tasubul amwata fa innahum qad afdhu ila ma qaddamu. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Puja serta puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan duduknya kita menjadi sebab doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita munajatkan untuk almarhumah. Semoga almarhumah diterima di sisi Allah, diampuni dosa-dosanya, dijadikan pusara kuburannya taman-taman surga. Anak keturunan beliau almarhumah Allah angkat derajatnya, dijadikan generasi yang soleh dan solehah. Salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia. Beliau satu-satunya manusia yang dapat memberikan jaminan syafaat. Berlaku syafaatnya bukan hanya nanti di alam akhirat, berlaku juga di alam dunia. Nabi kita tercinta Sayyidina Muhammad. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a sya'ni wa daraji, atfatan yajiratan alami, ya uhaidal judi wal karami, ya uhaidal judi wal karami, berjamaah ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a sya'ni wa daraji, atfatan yajiratan alami, ya uhaidal judi wal karami, ya uhaidal judi wal karami. Guru-guru kita siapa aja Pak Hendrik? Ustaz Mukhrim, Ustaz Hamir, Ustaz Zainuddin, Ustaz Anwar, Ustaz Soleh, Anim, ya, semuanya deh ya. Para tokoh masyarakat, Pak Haji, calon haji, bapak-bapak dan ibu-ibu juga ikut berjamaah takziah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kepala desa Bu Ani hadir. Oh, Bu Ina apa Bu Ani? Ya. Para tur pemerintah, lurah, RW, RT, Pak RT, Pak RW, mantan RW, mantan RT. Semuanya saya sebutin dah. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya terkhusus mohon maaf kepada Bang Hendrik baru menyempatkan waktu malam ini. Dan tahunya memang dari Jumat kemarin almarhumah, dari minggu-minggu yang lalu sudah dirawat. Kita sambung doa. Kita sayang sama almarhumah, Allah lebih sayang. Karena kematian itu suatu hal yang pasti. Mau kagak mau harus mau. Gelem ora gelem kudu gelem. Daek kudu daek.
Jangan takut mati, karena kematian itu suatu hal yang pasti. Takutlah setelah kematian ada kehidupan yang kekal abadi. Ini kalau kita tidak punya persiapan. Insya Allah almarhumah ninggalin anak-anak yang soleh dan solehah yang bisa ngedoain beliau. Dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 23 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Saya baca ayatnya, jamaah jawab Allah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa وبالوالدين إحسانا إلى الآخر الآية. صدق الله العظيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. Dan Tuhanmu telah memerintahkan kepadamu agar tidak menyembah selain hanya kepada Allah, dan berbuat baiklah kepada orang tua. Jadi kata ihsanan di sini maknanya bukan hanya khabariyah, tapi kebaikan, bukan hanya semasa hidup, tapi selepas beliau sudah tiada di alam dunia. Jadi kebaikan anak itu kepada orang tua bukan hanya di saat hidup, tapi di saat beliau wafat pun ada kebaikan. Apa kebaikan? Ulama mengatakan ada 3 hal. Yang pertama, antakuna waladan solehan li'annahu la syai'un a'abba ilaihi min salati nafsika. Yang kedua, antasila qarabatahuma wa asdiqa'ahuma. Yang ketiga, antastaghfiralahuma, antatasadaqalahuma, antadhuwadahuma. Yang pertama, kebaikan seorang anak yang terus ngalir kepada orang tua. Ketika anak ini ngaji, ketika anak ini wudu, ketika anak ini duduk di majlis taklim, ketika anak ini berbuat kebaikan, apapun itu bentuknya amal yang soleh, otomatis pahalanya ngalir buat orang tua. Makanya malam Jumat disuruh ngaji, bapak-bapak jangan pada susah. Alasannya banyak. Dan ketika duduk di majlis ilmu, ujiannya juga banyak. Ngantuk, kagak betah, gusrak sono, gusrak sini, itu kaki meluang. Belum lagi bapak-bapak duduk ngaji serius banget. Kira saya mah nggak dengerin, pules sih, kue habis sama dia. Tapi kebaikan yang kita niatkan, 1 langkah duduk dalam majlis ilmu, itu terhitung 1 tahun ibadah, Bapak. Maka duduk di majlis itu luar biasa. Bukan hanya menggugurkan kewajiban kita sebagai orang bodoh, manusia supaya tahu, mengetahui apa ilmu yang kita belum tahu. Selain itu pun ada nilai pahala yang terus ngalir sama orang tua. Dan orang tua kita senang kalau anaknya ngaji. Makanya jangan sampai kita kagak ngaji. 1 jam duduk di majlis ilmu, tolabul ilmi sa'atan khairan min qiyamul lailatin. Sama seperti orang tunggang tonggeng semalaman suntuk sebanyak 1000 rakaat. Kira-kira Bapak pernah nggak tunggang tonggeng malam Jumat? Itu mah ngapain Bang tunggang tonggengnya? Maksud kalimat di sini 1000 rakaat. Kira-kira pernah nggak ada semalaman suntuk begadang? Tuh begadangnya sholat 1000 rakaat. Ada nggak Pak? Insya Allah. Hebat orang Jabon mah. Boro-boro 1000 rakaat, subuhnya 2 rakaat bablas. Betul nggak? Tapi saya yakin orang Jabon mah zuhur jam 12, jam 10 udah OTW. Nggak tahu kemana. Mancing. Ada di sini mancing, empangnya kan kegusur Bang. Makanya orang mancing maka gak maju hidupnya. Wa talabul ilmi yauman khairan min siyamihi salasata syuhur. Orang duduk dalam majlis ilmu ini lebih utama dari 3 bulan berturut-turut puasa sunnah tanpa berbuka. Dahsyat. Maka amal soleh yang dikerjakan oleh anak ini secara otomatis ngalir buat orang tua. Jangan pernah capek buat berbuat baik. Itu yang pertama.
Yang kedua, antasila karabatahum wa asdiqa'ahum. Orang tua kita punya kerabat, punya saudara. Iya, emang orang tua kita udah wafat, tapi kan saudara kita belum wafat. Apa anak-anak yang ditinggalkan tugasnya? Antasila, silaturahim. Jangan diputus. Mentang-mentang dia mah kagak punya duit, mentang-mentang dia mah rada jauh, mentang-mentang dia hidup susah, kagak pernah disabar. Sabar, aku silaturahim tuh. Man ahabba ayyubsatalahu fi rizkihi wa ayyubsa'alahu fi asari. Fa asrahim. Siapa orang yang pengen banyak rezekinya, mudah urusan, panjang umurnya, banyak duitnya, gampang usahanya, masuk silaturahim, Pak. Maka jangan diputus. Ini kita kan udah masuk tahun politik. Gara-gara beda pilihan jadi kagak nanya sama teman. Update status sudah kagak enak-enak banget, Pak. Dukung, mau mendukung, ya boleh silakan dukung. Pilihan nomor 1, 2, 3 sama presiden tuh, Pak. Anak putra-putra yang terbaik tuh Indonesia punya. Cuma jangan sampai beda pilihan kita berantem. Sekarang saya tanya sama Bapak, jujur nggak ada dusta di antara kita? Pak, Bapak masih hidup? Pak, Bapak sakit, kira-kira yang jenguk tetangga apa presiden? Bapak namanya masuk rumah sakit, yang nganterin tetangga apa presiden? Bapak kagak punya apa-apa, yang pertama kali dulu tahu tetangga apa presiden? Kita hajatan, yang ngebantuin tetangga apa presiden? Yang kondangan tetangga apa presiden? Kita mati, yang takziahin, yang nyolatin tetangga apa presiden? Kenapa Bapak bela habis-habisan tuh presiden? Sama tetangga mah pada tunggang tonggengan. Biasanya kerjaan ibu nih. Tetangga ngutang seragam, dia pakai koyo 4. Tetangga ngecat rumah, asmanya kumat. Tetangga banyak harta, dia masuk RSUD. Itu apa? Lagi di opname. Kenapa? Corona. Yang bahaya tuh bukan corona, coworna. Maka lisan kita dijaga, silaturahim kita dijaga. Jangan karena beda pilihan jadi pada ribut sama saudara sama tetangga. Terlebih ini pahala, Pak. Hak seorang anak yang ditinggalkan wafat oleh ayah ibundanya, dia sambung silaturahim orang tua yang masih ada. Kan ada arisan keluarga ini, betul nggak? Nah ini bagus, Pak. Niat silaturahim. Nah dalam duduk majelis ilmu itu ibu-ibu arisan niatin, karena untuk menyambung silaturahim, bukan putus silaturahim. Kan kadang-kadang beda rezeki, akhirnya pulang ribut sama laki. Nah bang, dia mah tetangga kalau lagi namanya mpok itu mah kalau lagi ngaji kekebat, kegerakan bukan nunjukin gelang sama cincinnya. Abang mah kapan sih yang kita gelang atu-atunya nih hadiah kuaci bang. Kasih borgol tega amat sih bang. Di BAP begini. Ini sambung silaturahim. Jangan sampai silaturahim kita terputus, terutama sama kerabat almarhumah. Dan ini tugas anak-anaknya, Pak. Yang ketiga, antadhualahum, doakan orang tua. Karena dalam kitab An-Nawawi karangan Syekh Muhammad Al-Qudiyubi, ada seorang anak yang menangis gak punya apa-apa, Pak. Tuh bocil, anak kecil, lidahnya cadel, baru mengucapkan kalimat Bismillahi, belum Ar-Rahman Ar-Rahim, tiba-tiba Allah mengampuni dosa orang tua yang lagi disiksa di alam kuburnya. Maka saat itu dihentikan siksa kuburnya. Ya Rab, kenapa aku malu? Kenapa engkau malu ya Rab? Dia si fulan ini semasa hidupnya lalai, gak pernah ibadah, ahlu maksiat, bahkan dosa kerjaannya. Dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Hak dia saat ini mempertanggungjawabkan an umrihi fi ma'afna. Umurnya dihabiskan kemana? Banyakkan amal salah ketimbang amal yang soleh. Maka saat itu malaikat protes, aku malu karena ada seorang anak yang ia tinggalkan sedang mengagungkan asmaku, padahal ini anak baru mengucapkan kalimat Bismillah, belum Ar-Rahman Ar-Rahim. Rasa sayang Allah lebih besar daripada murkanya. Diampuni itu dosa, diringankan kuburannya. Makanya ini nikmat, Pak. Punya anak yang soleh itu harta yang paling berharga. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. At-Taghabun ayat 14. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hartamu, anakmu jadi fitnah.
Bahkan jadi musuh anak. Dan anak sekarang bisa ngomong lu gua sama orang tua. Tai lu pak, suwe lu pak. Ada nggak anak yang ngomong gitu? Ada kan? Bahkan ada seorang anak di Arab Saudi bapak yang memegang tangan orang tuanya dengan kalimat kasar. Dia usir tuh, dia lempar tuh ditritikan. Kata orang tuanya, cukup nak, cukup nak, cukup. Diam. Cukup sampai di sini. Pintu ini aja engkau mengusir aku. Kenapa? Karena dahulu aku mengusir kakek nenekmu sampai di pintu ini. Biru aba'akum tabirukum abada'akum. Kebaikan yang saat ini kita berikan sama orang tua akan hadir muncul dari anak keturunan kita. Kedurhakaan kita sama orang tua akan ada dan dibalas oleh Allah dari anak keturunan kita. Sekarang orang tua udah gak ada, tinggal ngeratapin doang. Kemarin kemana aja? Ngurusinnya, nyebokinnya, nemeninnya, begadangnya. Andai kan waktu bisa diulang kemarin, saya begini orang tua lagi sakit, pret, udah telat. Tinggal ngeratapin. Sekarang kita takziah masih menghibur malam ke-7, tapi besok malam udah sepi. Kalau bukan anak-anak, siapa yang lanjutin ngedoain? Baru terbayang beliau biasanya ngobrol di pojok sono. Biasanya beliau manggil Allah, nikmat Bapak. Makanya kata baginda Nabi, "Ma min rajulin yanzuru ila wajhi walidayhi nazrat rahmah." Di mana ada seorang anak, dia pandang wajah ibunya, dia pandang wajah ayahnya, nazrat rahmah, dengan pandangan sayang. Illa kataballahu lahu, Allah redha dengan pandangan anak tersebut, hajatan maqbulatan wa mabrurah, haji pahalanya. Masya Allah, besar Pak. Kalau pengen seperti sultan, sultankan orang tua. Kalau pengen rezekinya seperti raja, rajakan orang tua. Apa yang terjadi sekarang? Banyak kok anak pelit sama orang tua. Betul nggak? Nah kalau bapak punya anak pelit, kalau bapak ibu punya anak durhaka, introspeksi diri. Mungkin dulunya kita begitu sama orang tua kita. Terus gimana Ustaz solusinya? Kewajiban kita orang tua nggak ada, doain. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Berjamaah. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tetesan air mata yang jatuh di saat ngedoain orang tua mohon ampun kepada Allah, satu tetes jatuh ke lantai, itu langit kokoh tanpa tiang seperti hantam banjir tsunami. Gempa Pak langit Bapak Ibu. Ya Rob, apa yang menyebabkan gempa seperti ini? Ciptaanmu kokoh, kau maha kuasa, langit ini tanpa tiang. Kenapa seperti banjir dan badai bahkan gempa? Kalau kau pengen tahu turun ke bumi, ada seorang anak yang ngedoain orang tua. Nangis tuh anak, netes satu tetes air matanya jatuh. Itulah satu tetesannya yang bisa membuat langit bergetar. Seperti dihantam badai, bahkan gempa. Jangan remehkan doa anak yang soleh, karena doa anak yang soleh bisa membuat langit bergetar. Dan doa orang tua kepada anak laksana doa Nabi kepada umatnya. Makanya orang tua dulu mah banyak anak banyak rezeki. Kamusnya banyak anak banyak yang ngedoain. Kalau kata Betawi mah, kalau kata orang tua mah, orang tua dulu banyak anak banyak rezeki. Ya 7 anak, 1 ngasih duit 2 juta kali 7 udah 14 juta. Kan kantang nenek-nenek. Tapi sekarang kan beda, ikut program KB 2 atau gedegin atau ngeselin. Nikah ngerepotin, punya cucu ngebebanin. Tuh nenek-nenek diintilin sama cucunya, mantuk samper gledek yang begitu. Ada di sini model begitu ada. Yang mana orangnya Bang?
Terus apalagi tugas anak? Tatasodaqalahuma, sodaqahkan rezekinya. Harta yang kita makan keluar jadi kotoran. Harta yang kita simpan jadi warisan, itu rebutan anak keturunan. Tapi harta yang disedekahkan itu jadi kebahagiaan penerang di alam kubur. Besok hari Jumat, Bapak sodakohin harta Bapak. Ada 100.000, ada 50.000, ada 2.000 yang masuk keropak amal. Yang mana Bang? 2.000. Astagfirullahaladzim. Udah kecil kencang, duduk paling depan. Malu-maluin aja Bang. Sedekah itu yang penting gede tapi ikhlas daripada kecil kagak ikhlas. Karena sedekah itu seperti misbah, lampu penerang di alam kubur. 100.000 itu petro, makanan kiri depan belakang terang, nikmat keadaan alam kuburnya. Karena dia alus sedekah. 50.000 lilin rada goyang, apalagi rada gerimis. Lah kan rawan nama mati. 2.000 pentol korek modal. Jangan tahu mikir Pak. Udah giginya metik. Tapi emang benar begitu ya Pak. Sekarang saya tanya sama ibu lebih senang suami baik apa suami pelit? Bu, lebih senang suami baik apa suami pelit? Oh, baik. Ibu pulang dari sini langsung dikasih survei, nih mak buat mama 3 juta. Senang gak Bu? Tapi kira-kira suami ibu begitu apa kagak? Belum. Karena kata orang Arab, al-bakhilun majnun, orang pelit itu stres. Berarti kalau ibu punya laki ibu pelit, berarti laki ibu stres. Ibunya pelit, berarti ibunya stres. Ciri-ciri suami pelit itu gampang. Buka dompet bini, takut kelihatan bini. Iya. Itu laki pelit Bu. Tapi kalau istri pelit gampang diriinnya. Apa Bang? Bikin agar encer banyak airnya. Ya, ada yang di sini ampas kopi diseduh lagi ada. Pelit amat jadi orang. Berbuat baik. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Allah gitu kenapa Bang? Diam aja. Banyak orang yang mati udah masuk ke dalam liang lahat, dia minta sama Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, tangguhkanlah kematian hamba, hidupkan dan izinkan hamba untuk kembali ke alam dunia. Mau ngapain? Fa asaddaqa wa aku minas sholihin. Aku akan sedekahkan hartaku, niscaya aku tercatat sebagai hambamu yang soleh. Cuma nggak bisa, udah mati telat Bang. Makanya ya mati itu ada 4. Yang pertama matinya para anbiya dari atas, nyabutnya enak. Yang kedua aulia dari depan, enak juga. Yang ketiga husnul khatimah dari kanan, itu matinya dari keadaan sujud, matinya udah dalam keadaan wudhu, matinya melangkahkan ke jalan kebaikan. Pokoknya enak, matanya merem, wajahnya bercahaya, wafatnya husnul khatimah, la ilaha illallah, enak. Tapi mati yang terakhir itu mati yang keempat. Dari sebelah kiri matinya lagi mancing. Ustadz menyeram-nyeramin aja. Ini yang kagak ingat sholat. Matinya lagi banting gapleh. Matinya lagi lalai dalam keadaan berbuat maksiat dan dosa.
Terus gimana Ustadz? Walam yaknat birahmatillah, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Yang kita berbuat maksiat, obat sama Allah. Karena nggak tahu ending manusia mah kayak gimana. Dan mati itu ya rahasia Allah, nggak ada yang tahu. Hari ini, besok, lusa, nggak ada yang tahu. Rahasia. Maka kita harus persiapkan gimana caranya. Jadi orang baik terus berbuat baik. Anta'budallaha ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yara. Beribadah seakan-akan bisa melihat Allah. Kalau kita nggak bisa melihat Allah, yakin Allah menyaksikan perbuatan kita. Beres ngaji tazihan malam ke-7, subuh besok diisi safnya berjamaah. Begitu. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-shalah. Amalan yang pertama kali dihisab sholat. Kalau kita nggak punya amalan bekal buat sholat, terus gimana kita dipertanyain umur kita, Bang? Makanya sholat. Ada syuja'ul aqra, malaikat yang matanya menyala seperti lato-lato dibakar. Giginya bertaring, kukunya bertaring, itu ditanam di taman di dalam neraka itu. Kemudian ular itu menyiksa, bahkan memegang malaikat itu batu yang besar, kemudian diinjek dada itu orang, lagi terlentak, kan nggak bisa berdaya, tangannya terikat, keduanya terikat, kakinya terikat, ini kan orang pasrah begini, batu besar ini dihantam, di palanya, blek, itu lehernya putus, gelinding tuh palanya, hancur, dinyatuin kembali, dihantam lagi, terus menerus. Itu malaikat syuja'ul aqra berkata, engkau tinggalkan subuh sampai terbit matahari, engkau tinggalkan zuhur sampai datang asar, engkau tinggalkan asar sampai maghrib, engkau tinggalkan maghrib isya hingga larut malam, tidak pernah dipakai buat sujud ibadah. Matanya keluar, hancur, palanya dijejek seperti tertindas rotot, mencret, nyatu lagi, mencret, nyatu lagi, mencret, nyatu lagi, mencret. Siapa itu? Orang kagak pernah sholat tuh orang mencret. Berarti kalau RT rajin banget sholat tuh RT kagak mencret. Ibu-ibu ngaji tapi kagak mau sholat tuh ibu-ibu. Sampai mana ceramah saya, Bang? Ayo sama-sama kita perbaikin diri kita. Ini bulan Rajab, bulannya Allah. Besok bulan Sya'ban, bulannya Nabi Muhammad. Besok bulan Ramadan, bulannya kita. Ayo semakin ibadah kita semakin mantap. Yang puasanya belum lagi ditambal, yang masih punya utang Ramadan kemarin, ayo niatin masih ada waktu buat kita mengqadahnya. Pelan-pelan kita perbaiki ibadah kita, biar kagak kaget nanti datang sholat tarawih. Biar kagak kaget nanti kita puasa, pelan-pelan atur pola makan kita. Jadi niatin karena Allah. Karena rahasia Allah itu salah satunya kematian. Rezeki, jodoh, maut itu udah rahasia Allah. Maka mintalah sama Allah, semoga wafatnya kita dalam keadaan baik, husnul khatimah. Semoga almarhumah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan kuburannya taman-taman surga, anak keturunannya akur, bisa silaturahim dan menjaga silaturahimnya, dan bisa istiqomah mendoakan almarhumah liridhaillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf lahir batin, banyak bicara banyak salah, benar manfaat datang dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin